Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monica Agustin Intan Syahputri, NIM 860461768. Saya dari PT Malang, Salut Blitar. Hari ini saya akan melakukan praktikum mandiri modul 3 pencernaan makanan. Selamat menyaksikan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan pada manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk menerima, mencerna, menyerap sari-sari makanan, dan mengeluarkan sisa makanan dari dalam tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi zat-zat sederhana sehingga dapat diserap dan digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Organ pencernaan dimulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum dan juga anus. Mulut adalah tempat masuknya makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur yang membantu mengunyah serta melunakkan makanan. Selanjutnya makanan akan melalui kerongkongan atau esofagus, yaitu saluran penghubung mulut dengan lambung. Makanan didorong menuju lambung melalui gerak peristaltik. Selanjutnya, makanan akan menuju lambung, yaitu tempat pencernaan makanan secara kimiawi dan mekanik. Lambung mengaduk makanan dan menghasilkan asam lambung serta enzim. Selanjutnya, makanan akan dibawa ke usus halus, yaitu tempat pencernaan lanjutan dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam darah. Selanjutnya, usus besar menyerap air dan mineral dari sisa makanan serta membentuk feses. Selanjutnya, rektum dan anus. Rektum adalah tempat penampungan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Sedangkan anus adalah tempat keluarnya pencernaan atau feses dari dalam tubuh. Bagian sistem pencernaan yang menghasilkan enzim ada 4, yaitu yang pertama adalah mulut, kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin atau amilase. Selanjutnya, lambung. Lambung menghasilkan enzim pepsin, renin, dan lipase. Selanjutnya, yaitu pankreas, yaitu menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Selanjutnya, yaitu usus halus, menghasilkan enzim maltase, sukrase, laktase, dan peptidase. Dengan adanya enzim-enzim tersebut, makanan dapat dicerna menjadi zat sederhana yang mudah diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi serta pertumbuhan. Selanjutnya yaitu organ pendukung pencernaan. Tahukah kamu bahwa selain organ utama pencernaan yang telah dijelaskan tadi, terdapat juga organ pendukung yang membantu proses pencernaan makanan, yaitu hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Yang pertama, hati. Hati menghasilkan cairan empedu yang membantu mengemulsikan lemak agar mudah dicerna. Hati juga menyimpan cadangan makanan dan menetralkan racun. Kedua, kantung empedu menyimpan cairan empedu dari hati dan menyalurkannya ke usus halus saat dibutuhkan untuk mencerna lemak. Ketiga, pankreas menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, tripsin, dan lipase yang membantu mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Dengan adanya organ pendukung tersebut, proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia dapat berlangsung lebih efektif dan sempurna. Kemudian, teman-teman tahu nggak cara menjaga kesehatan sistem pencernaan? Yuk kita simak. Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Kedua, memperbanyak makanan sayur dan buah yang mengandung serat. Ketiga, minum air putih yang cukup setiap hari. Keempat, mengunyah makanan dengan baik dan perlahan. Yang kelima, menjaga kebersihan makanan dan tangan sebelum makan.
Keenam, menghindari makanan terlalu pedas, berlemak, dan junk food secara berlebihan. Ketujuh, makan secara teratur dan tidak terlambat. Kedelapan, berolahraga secara rutin agar pencernaan lancar. 9. Tidak menahan buang air besar terlalu lama. 10. Istirahat yang cukup dan menghindari stres berlebihan. 11. Mengurangi konsumsi minuman bersoda dan berkafein yang berlebihan. Dan yang 12, tidak merokok dan menghindari alkohol. Dengan menjaga pola hidup sehat, sistem pencernaan dapat bekerja dengan baik sehingga tubuh tetap sehat dan memperoleh energi yang cukup dari makanan yang kita makan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.